Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Pradana Susan Joko dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang while loop di bahasa pemrograman Python. Untuk kegiatan kali ini, pertama penjelasan tentang materi while dan loop. Yang kedua, penjelasan coding. Yang ketiga, kita coba nanti akan running code yang sudah kita jelaskan dari awalnya. Nah, di sini tuh konsep pengulangan dalam pemrograman itu apa sih? Pengulangan dalam pemrograman atau dikenal juga sebagai looping adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi berulang dari sebuah blok kode sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, misal begini, kita kasih set value 50 sampai 60. Nah, di situ tuh program akan ngulang terus sampai set value yang ditentukan tercapai. Misal nilainya masih kurang dari 60, nah dia akan ngulang terus tuh sampai nilainya jadi 60. Tujuannya adalah untuk mengotomatiskan tugas-tugas repetitif dan menghindari penulisan kode yang sama berulang kali, membuat kode lebih efisien, rapi, dan mudah dikelola. Terdapat beberapa jenis perulangan utama seperti for, while, dan do while. Nah, kali ini kita akan membahas tentang while. Nah, apa sih while itu di dalam bahasa pemrograman Python? While adalah pernyataan kontrol perulangan yang mengeksekusi blok kode berulang selama kondisi yang diberikan tetap bernilai true. Perulangan ini sangat berguna ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, karena perulangan akan berakhir hanya ketika kondisi yang ditentukan menjadi false. Loop. Nah, loop ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak while tadi sih sebenarnya. Pengulangan data sampai. Nah, habis ini kita akan coba uh, running program dan penjelasan tentang program apa saja yang dimasukkan di dalam program, variabel apa, dan gimana sih cara kerja while atau loop pengulangan dalam program tuh. Kita lanjut di pengkodingan. Nah, kali ini menggunakan software Replit dan Scratch. Dan mungkin nanti kita akan membuat program tentang list-list angka dan itu sistem pengorderan pizza. Maaf tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut lagi di program Replit di bagian yang pengorderan pizza. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan dari while tadi ya. Nah, di sini ada available pizza, di mana variabel ini berisi tentang menu-menu pizzanya yang tersedia. Nah, di sini pizza order, kenapa di sini 0? Karena ya emang nanti akan diisi inputan yang kita mau masukkan. Kira-kira seperti ini pengkodingannya. Nah, di mana sih kita mulai while itu? While itu dimulai dari sini. Ketika nanti inputan yang kita masukkan belum sesuai dengan kondisi while tersebut, maka program akan melakukan pengulangan terus. Tapi ketika yang kita masukkan input udah benar atau inputan yang kita masukkan itu ada di variabel di sini, maka program akan melanjutkan ke step selanjutnya. Misal ada yang menambahkan pizza, ketika kita jawab no, maka program akan berhenti di sini dan akan langsung lanjut di sini. Ketika kita pencet yes, maka program akan
mengulang terus di sini, akan melanjutkan pizza apa yang Anda inginkan dan menambahkan ini, pizza pesanan dan seterusnya. Mari kita running programnya. Nah, di sini lalu berikut adalah menu hari ini. Nah, ada beberapa macam pizza tuh. Apakah Anda ingin menambahkan pizza? Kita pencet yes. Di sini kan variabelnya tidak terpenuhi nih, yes. Nah, jadi akan lanjut lagi mengulang apa pizza apa yang Anda inginkan. Nomor 3. Apakah nih kita menambahkan apa ini kan? Nah, diulang lagi nih. Pertanyaannya apakah Anda ingin menambahkan pizza lagi? Kita jawab no, maka si program akan stop dan lanjut ke program yang di bawahnya lagi, step selanjutnya lagi karena di sini kondisinya kayak tidak terpenuhi lah, yang no, akan stop. Nah, langsung di sini lanjut ke program yang di bawahnya ini, di sini akan menunjukkan pembayaran dan tip. Coba tip kita langsung kasih stop. Terima kasih. Nah, maka harga yang harus dibayar adalah 11 karena kita tambahkan tips 10% tadi. Tapi, jika kita masukkan kondisi yang selalu benar terus, kita lihat nilai apa yang terjadi. So, kita yes. 1. Yes. 2. Yes. 3. Nah, karena di sini sudah selesai lah programnya. Ketika kita tambah lagi misal 5, karena variabel 5 tidak ada di sini, maka apa yang terjadi? Nah, sudah telah memesan gitu. Program akan otomatis stop karena variabel 5 ini tidak ada di sini. Ya, maksimal 4. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka program akan lanjut ke step selanjutnya. Jadi intinya ke programmable tuh selama syarat atau kondisi yang ditentukan masih terpenuhi, program akan terus mengulang perintah tersebut. Tetapi jika syarat atau kondisi yang ditentukan itu belum terpenuhi, sudah terpenuhi, program akan stop. Nah, proses ini tuh berkebalikan ya dengan contoh misal PID. PID kan program akan mengulang terus sampai nilai yang ditentukan itu benar. Nah, di sini tuh kebalikannya. Jika nilai ditentukan benar, maka program akan lanjut terus. Tapi ketika set value yang diberikan belum terpenuhi atau tidak benar, program akan stop dan lanjut ke step selanjutnya. Kegunaannya apa saja sebenarnya di sini? Di sini tuh kemudian mengotomatikan proses yang perlu diulang berkali-kali tanpa harus meneruskan perulangannya. Nah, dengan kata lain, digunakan untuk mengulang tugas yang sama sampai suatu kondisi itu berubah, menghemat waktu. Nah, jadi program itu lebih simpel, lebih ringkas lah, mengontrol alur program berdasarkan kondisi tertentu. Ini bisa diterapkan di mana aja sih? Bisa diterapkan di proses perhitungan berulang, validasi input penggunaan, pembuatan game atau simulasi, pemrosesan data atau sensor, log tak terbatas lah pokoknya. Nah, contoh di proses penghitungan berulang menghitung nilai atau hasil tertentu sampai mencapai kondisi atau misalnya set value yang kita tentukan lah. Coba kita lanjut ke next program. Kita lanjut di Scratch dulu, karena kita sudah bikin di Scratch dengan program yang sama kayak di Dapet tadi, cuma kita beda bahasa.
bahasa program di bahasa coding di Scratch. Di sini tuh lebih ke bukan ngoding sih, tinggal tinggal drop aja sih, tinggal milih di sini ada function-functionnya. Nah, sebelumnya saya sudah bikin programnya ya, sama seperti tadi. Yang ditanyakan juga sama. Do you want to add pizza? Gitu, something. Yes. Nah, di sini tuh untuk penginputan ke dalam codingannya harus sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Misal yes, S-nya ya satu nggak boleh. Misal dua, dia nggak akan kebaca. Nah, program langsung selesai. Kita lanjut ke codingan lain yang berikutnya ya. Pizza nomor berapa yang akan kita tambahkan? Misal nomor 3. Apakah mau tambah cheese? Ya, kita cek cheese untuk nomor 3. Nah, di sini kita kasih tip misalnya 10. Jadi total bayar adalah 11 euro. Nah, di sini berisi satu pizza dan 10% ya. Untuk program project selanjutnya kita bikin nah, ini untuk gimana ya? Maaf tadi ada sedikit ketinggalan ya tentang materi for di sini saya menambahkan saja. Cuma tadi lupa saya masukkan di PPT tentang penjelasan apa itu for. Di sini saya sambil menjelaskan sambil running program. Apa sih itu? For itu apa sih, ya? For itu kayak pengulangan indeks. Nah, di sini tuh ada number list one. Di sini kan di variabel ini terdapat 5 poin ya. Nih, poin satu, poin 2, poin 5 gitu. Dari 5 9 sampai. Nah, di sini di mana letak pengulangannya? Letak pengulangannya tuh di nanti pada pengisian number list 2 atau di variabel ketua ini. Jadi, hasil pengkalian 5 kali 2, 9 kali 2, 14 kali 2, 16 kali 2, 18 kali 2 tuh masuk ke variabel 2 ini. Nah, di situ letak pengulangan ya. For number in number list 1. Number list itu append number. Nah, variabel number ini kan yang dimaksud tuh di sini number list 1 nih dikali 2. Nah, jadi nanti hasil printnya tuh print number list 1 sama print number list 2. Nah, di sini contohnya. Nah, di situ program akan diulang terus sampai nilai di variabel ini habis. Nah, di sini diulang terus kan sampai 5 kali. Dari 10, dari 5 sampai 18, dan hasil akhirnya dari jadi 10, 18, 28, 32, 36. Misal kita ganti dalam variabelnya itu 3, 5, 7. Nah, coba kita tambahkan lagi ya variabelnya. Dulu, lagi dulu, enak. Nah, untuk penambahan list ini beda ya dengan print ya. Di sini pakai kurung tutup dan kurung buka yang model
kotak begini ya, mengotak begini bukan yang model oval. Nah, coba kita running hasilnya bagaimana. Nah, seharusnya nanti hasilnya dari variabel satu ini akan diulang terus hasilnya dan hasilnya tuh akan ditaruh di variabel nomor 2. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini akan diulang terus sampai variabel di nomor satu tuh habis. Di sini kan terdapat berapa poin? Satu, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 4 poin. Di sini maka akan 3 kali 2 itu hasilnya 6, 5, 10, dan seterusnya. Nah, begitu saja tentang video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan di komen. Dan apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.